Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sio dan rekan-rekan sekalian, yang pada ini alhamdulillah kita bisa bertemu, kita sharing terkait dengan rencana praktek baik. Sebetulnya harus sesudahnya, ini sebelum dilaksanakan kita sudah menerangkan. Oke, perkenalkan nama saya Firman dari Parai, Kecamatan Haribul. Proyek praktik baik kode etik robot sekolahku. Di sini aplikasi yang saya buat itu adalah progresif web aplikasi atau PWA dalam bentuk ATS, asesmen tengah semester. Latar belakangnya pertama itu revolusi industri 4.0, AI dan robot makin dekat dengan kehidupan anak. Jadi sekarang anak-anak mungkin sudah mengenal dengan yang namanya CCTV. Kalau nggak salah anak sekolah saya itu sudah bisa bermain di Gemini. Pas lihat statusnya itu ternyata anak-anak sudah bisa edit foto di Gemini. Jadi saya sedikit ketinggalan juga sama anak-anak. Terus murid perlu memahami etika penggunaan AI robot sejak dini. Nah, mungkin yang kita ajarkan di sini itu terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan AI, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak, jangan sampai disalahgunakan di hal-hal negatif. Terus yang ketiga yaitu kurikulum modul yang KA modul 4 di fase C menekankan pemanfaatan AI yang etis dan bertanggung jawab. Setidaknya kalau anak itu bisa bagus, mungkin kita juga harus lebih bagus juga dalam menggunakan AI atau teknologi zaman sekarang. Nah, ingat, AI itu kalau kita disuruh jahat ya mungkin bisa jahat. Kalau kita disuruh baik ya bisa baik juga. Jadi tergantung orang yang mengendalikannya. Terus kebetulan di sini yang terakhir saya itu memasukkan pelajaran PKN. Jadi di sini saya mencoba membuat aplikasi asesmen tengah semester dengan memasukkan mata pelajaran PKN, soalnya nanti bisa dirubah menjadi beberapa mata pelajaran. Kalau saya PKN mungkin nanti ganti lagi dengan yang namanya bahasa Indonesia, matematika dan lain-lain. Jadi kita menggunakan AI untuk melaksanakan ATS, asesmen tengah semester dengan sistem AI. Jadi gak dibagi kertas. Jadi anak sekarang sudah bisa mengerjakan lewat laptop atau Chromebook atau HP. Ide proyek membuat aplikasi interaktif berbasis web atau PWA. Temanya kode etik robot sekolahku, bentuk asesmen tengah semester. Siswa belajar sambil uji pemahamannya. Selain anak mengerjakan terkait dengan UTS-nya atau asesmen tengah semester, siswa juga diuji terkait dengan pemahaman terkait dengan AI, dengan teknologi itu sendiri. Dia paham atau tidak? Secara tidak langsung kita sudah bisa menilai sewaktu anak bisa mengerjakan ATS. Jadi kalau bahasa orang santrinya itu paduka sambut surat kalapa. Tujuan satu, membantu siswa memahami aturan etika sederhana bagi AI robot di sekolah. Jadi anak di sini membantunya mungkin awal mulanya anak itu jenuh dengan yang namanya selembaran kertas dan harus dibaca, munculnya yang pusing atau jenuh. Dengan acara ini, anak mungkin bisa lebih interaktif bagaimana dia menggunakan laptop atau Chromebook yang kita sediakan atau juga HP. Dua, mengintegrasikan pelajaran di sini kemungkinan saya menerapkan PKN itu dengan literasi digital AI. Jadi nanti Bapak Ibu bisa diganti PKN-nya mungkin dengan pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan lain-lain. Soalnya ini aplikasi hanya sebatas alternatif untuk membuat soal ATS di AI. Terus menjadikan ATS lebih interaktif dan menyenangkan. Jadi anak mau jenuh, anak kebiasaan itu mungkin biasanya selembaran kertas, sekarang dengan zaman sekarang anak dihadapkan dengan yang namanya Chromebook atau laptop. Mendukung profil lulusan 8 dimensi. Di sini yang masuknya mungkin penawaran kritis, kreativitas, keluargaan, kolaborasi, komunikasi. Jadi 8 dimensinya juga masuk terkait dengan kegiatan. Fitur aplikasi PWA atau ATS. 1. Simulasi robot virtual. 2.
2. Siswa memberi perintah baik atau buruk. Robot menolak perintah yang tidak etis. Terus yang 4, kuis etika robot. 5. Pilihan ganda dan drags and drop aturan etika. 6. Poster digital kode etik robot sekolahku. Output bisa di screenshot, dikumpulkan, skor otomatis, feedback langsung untuk siswa. Ini fitur aplikasinya. Tapi yang saya pakai itu di sini adalah poin 5, yaitu pilihan ganda, dan yang poin 7, output bisa di screenshot, dikumpulkan, dan 8, skor. Jadi skornya kalau kita anak itu sudah selesai mengerjakan ATS, secara tidak langsung anak itu bisa mengetahui mana jawaban yang salah, mana yang benar, dan skor nilai itu juga ketahuan, termasuk jatuh nilainya berapa. Jadi sesudah menyelesaikan ini, anak itu secara tidak langsung sudah mengetahui nilainya berapa. Itu saya menggunakan fitur aplikasi PWA ATS. Cara membuat progressive web aplikasi atau PWA yang dirancang untuk asesmen tengah semester. Pertama, ini sharing saja. Pertama, saya buka aplikasi Gemini A dengan memasukkan form. Formnya saya ini buatnya seperti ini. Hasil bimbingan dari Ibu Pasil dan Pak Pasil tadi sebetulnya. Dimana buat aplikasi sederhana berbasis web, progressive web aplikasi, agar siswa SD Negeri Ciparai bisa mengerjakan asesmen tengah semester secara interaktif dalam belajar, coding, dan kecerdasan artifisial dengan soal-soal sebagai berikut. Nah, soal ini kita itu bisa dibuat oleh kita sendiri atau kita buat lewat perintah, yaitu dengan ChatGPT. Buatkan soal. Berapa soalnya? Bentuk soalnya mau seperti apa? Apakah mau pilihan ganda atau pilihan atau uraian? Jadi sewaktu soal itu sudah selesai, kita copy dan langsung dipaste di form ini. Nah, aplikasi tidak perlu berat atau rumit, cukup berbasis HTML. JavaScript bisa dibuka lewat HP, laptop tanpa install. Nah, ini contohnya saya di Gemini. Saya masukin. Nah, jadi sudah muncul gambarannya. Ini terkait dengan tampilan asesmennya. Kalau sudah muncul, langkah selanjutnya di ujung atas sebelah kanan klik bagian, terus klik bagikan. Jadi di atas di sini ada klik bagikan. Nah, terus pilih salin kontak. Waktu kita klik bagikan, itu muncul tulisan salin kontak. Nah, itu kita pilih. Sudah dipilih, buka aplikasi Notepad. Lanjut paste link yang dari Gemini. Dari Gemini yang tadi kita copy, buka Notepad, langsung dipaste. Jadi muncul tampilan seperti gini. Lanjutkan save as, dan untuk nama filenya bebas. Kalau saya filenya UTS, tapi di ujungnya pakai .html. Oh, ini nggak boleh pakai titik lagi di akhirnya. Contoh ATS HTML seperti itu. Sudah disimpan, itu otomatis masuk di Google, di folder. Apa baik itu di dokumen atau di download sesuai tempat penyimpanan kita di mana. Kebetulan saya di sini masuknya di dokumen. Nah, file yang saya buat itu sekarang berbentuknya seperti gini. Jadi berbentuk Google. Di sini ada UTS nama filenya. Kalau sudah, kita klik atau double klik sehingga muncul tampilan aplikasi PWA. Nah, hasilnya asesmen tengah semester. Ini adalah tampilan. Ini saya langsung sering sebut yang sudah dijawab. Nah, di sini langsung otomatis ada jawaban Anda benar, ini salah. Jadi secara tidak langsung jawaban benarnya pun juga sudah diketahui, salah pun juga sudah diketahui. Jadi anak tidak bisa mengulang lagi. Tampilan selesainya seperti ini, Pak. Jadi ada tampilan di mana ketika robot kuis selesai. Nah, skornya sudah ada. Tapi sebelum ini juga di bawahnya kuis itu ada juga jumlah soal yang terjawab, jumlah soal yang tidak terjawab, skor nilai itu juga sudah masuk. Oke, alur penggunaan. 1. Guru membagikan link PWA ke siswa. Jadi link yang sudah kita buat tadi bisa di-share ke siswa. Langsung siswa itu membuka di laptop atau HP, otomatis bisa diinstal seperti aplikasi. Siswa mengikuti ATS, kuis, dan simulasi. 4. Siswa menghasilkan skor dan poster digital. 5. Guru mengumpulkan hasil dan memberikan umpan balik.
Jadi di alur penggunaan di sini kita selaku pembuat aplikasi itu dibagikan ke siswa. Siswa bisa membuka di HP atau di laptop, terus siswa mengerjakan kuisnya, lalu siswa itu bisa mengetahui skor dan guru bisa mengumpulkan hasil kuisnya. Sekaligus guru juga bisa memberikan umpan balik, atau kalau guru itu ada istilah dengan analisis hasil ulang. Manfaat aplikasi ini berbentuk progresif web aplikasi atau PWA yang dirancang untuk asesmen tengah semester dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial khususnya pada tema etika IE robot. Nah, tapi kita manfaatkan ke mata pelajaran yang lain. Manfaat bagi siswa: 1. Belajar etika IE secara konseptual dan menyenangkan. Otomatis siswa yang biasanya UTS ulangan itu dengan kertas sekarang berhadapan dengan HP atau laptop. Terus kegiatannya sangat interaktif, mungkin anak rasa jenuhnya sudah hilang. Terus meningkatkan keterampilan digital. Jadi secara tidak langsung keterampilan digital anak itu bisa diasah atau bisa dikembangkan lewat kegiatan ATS. 2. Bagi guru mendapatkan asesmen yang lebih otentik dan menarik. Jadi secara tidak langsung hasil asesmen ini, ATS ini, guru tidak hanya sebatas ngasih nilai sodako. Gimana bagian nilainya segini. Jadi nilai sodako mungkin di akhir. Jadi di sini kebetulan ada mendapatkan asesmen yang lebih otentik. Kenapa? Soalnya di hasil selesai ATS-nya itu muncul nilai. Mungkin bisa menjadikan inspirasi bagi sekolah lain. Penutupnya, kode etik robot sekolahku bukan sekedar ATS tapi juga pembiasaan etika IE, membekali murid SD dengan kesadaran digital yang bertanggung jawab, praktik baik PKN yang bisa direfleksi di sekolah lain. Itu penutup bagi saya. Wassalam ya Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius deh. Gimana? Oh, ini siap. Sarang itu buat di situ. Siap. Nah, ini saya jawab nih tadi jawab. Udah. Hah? Oh, dari pertama oke. Buka. Berarti tutup dulu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini file yang sudah dikirim ke siswa. Kita buka. Alhamdulillah amin. Tuh, maaf laptopnya nih. Di atasan. Di atasan tuh. Yang satu itu enggak Pak. Sama. Bagian yang aku penting ya Bang bawah. Di atasan. Bapak jasa Mulyadi. Salah mau. Nama-nama. Oh, lama ya? Oh, ini. Nah, ini contoh saya jawab norma yang berasal dari aturan agama disebut norma agama. Kita lanjut. Hak setiap warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan dijamin dalam, kita pilih ya, mana aja bebas. Oke. Tuh, terus jika kita mendapatkan hal untuk belajar sekolah, maka kewajiban kita adalah menghormati guru. Contoh kewajiban sebagai warga negara di rumah adalah membantu orang tua. Norma hukum harus dipatuhi karena ada sanksi tegas. Ini contoh aja. Nah, ini ada soal isian. Kalau soal isian mungkin kalau kita pakai kertas itu tidak ada tidak ada penjelasan terkait dengan jawaban anak. Kalau sini ada nanti. Hak mendapatkan perlindungan hukum bagi setiap warga negara termasuk hak hukum. Selanjutnya, jika kita menggunakan hak berbicara, kita harus tetap menghargai pendapat orang lain. Atau salahkan dulu. Sudah. Contoh norma kesopanan di sekolah adalah
Ini ada uraian, jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu itu yang harus dimiliki. Kewajiban adalah sesuatu yang harus selanjutnya. Mengapa kita harus menaati norma yang berlaku di masyarakat? Karena kita hidup bersosial. Selesai. Nah, skornya otomatis 4/8. Jadi jawabannya ada banyak yang salah, otomatis nilainya 50. Ini adalah hasilnya sewaktu anak sudah selesai mengerjakan. Nah, kita lihat jawabannya. Ini jawaban yang salahnya. Jadi keterangan jawaban yang salah itu dikasih. Jawaban benarnya mana? Itu jawabannya. Terus di sini juga, nah, sewaktu ada jawaban yang salah, nah, hak mendapatkan perlindungan hukum bagi setiap warga negara termasuk hak. Nah, kunci jawabannya konstitusional. Terus di uraian pun juga. Nah, di sini ada uraian. Uraian jadi benar uraian. Nah, terus kalau uraian mungkin kalau tidak tepat, di sini ada juga jawaban yang seharusnya seperti apa alternatifnya. Itu gambaran terkait dengan asesmen aplikasi asesmen yang saya buat. Terima kasih. Cukup atau masih kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan atau